Ini adalah salah satu keris pusaka Nogo Siluman peninggalan eyang saya ya. Sebenarnya seperti apa sih keris Nogo Siluman itu? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Tadi Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Nogo Siluman ya, terutama yang ornamennya agak-agak samar ya. Jadi orang-orang sering nyebut Nogo Kikik lah, Nogo primitif seperti itu ya. Dan juga memang masih ada pertanyaan kayak, Mas, apakah ada Nogo Siluman yang bukan Luk 13 atau Luk yang lainnya gitu ya. Ya sebenarnya di semua Luk saya ada, tapi nanti ada ciri khususnya ya Nogo Siluman. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, karena sebelum kita bahas, jadi kenapa sih Nogo Siluman ini sangat menarik? Mungkin kalau teman-teman tahu, jadi salah satu keris pusaka milik Pangeran Diponegoro yang konon waktu menangkap Pangeran Diponegoro dan juga dirampas itu adalah Nogo Siluman ya. Yang sampai sekarang mungkin masih misterius ya, jadi bentuknya seperti apa. Kalau Luknya memang Luk 13 itu ya, tapi untuk ornamennya memang masih disembunyikan karena memang itu salah satu pusaka milik seorang pemimpin, yaitu pada saat perang Jawa melawan Belanda ya. Belanda nyebutnya perang Jawa, yang membuat Belanda sempat rugi itu ya, karena itu memang keris pemimpin. Jadi mungkin karena ada kekhawatiran takut diputranya atau apa, jadi memang bentuknya atau dapurnya dulu itu sempat menjadi rahasia yang Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro itu. Tapi kalau dalam dunia perkerisan, jadi untuk Nogo Siluman sendiri itu sebenarnya punya ciri khas ya. Jadi ornamen nogonya atau kadang-kadang mungkin bentuk ular itu, jadi itu diukir cuman kepala sama leher atau sampai dada lah, badannya nggak diukir ya. Karena itu memang mungkin untuk menggambarkan Kak siluman, jadi nggak kelihatan badannya ya. Jadi contohnya kayak yang seperti ini ya, jadi mau Luk berapapun ya, bahkan ada yang bilang ada nggak Nogo Siluman lurus gitu ya. Kalau dalam keris-keris Nogo yang lurus itu disebut Nogo Topo ya. Kalau itu diukir nogonya diukir cuma kepala dan dada atau sampai dada aja nggak ada badannya, itu bisa disebut Nogo Siluman ya. Mungkin Nogo Siluman Topo lah kalau untuk lebih lengkapnya ya. Nah, ini ya mungkin dari kejauhan, ini mungkin orang nyebut seringnya Nogo Kikik ya, kayak Nogo primitif ya. Tapi kalau dilihat dari dekat, itu sebenarnya kalau teman-teman lihat gambar di samping saya itu kelihatan itu ular ya, walaupun ularnya sangat sederhana. Dan itu cuma diukir kepala sampai leher ya, atau bagian dada lah maksudnya. Tapi badannya nggak ada diukir, jadi masuknya Nogo Siluman ya. Kalau yang ini yang Madiun ya. Kalau sering Nogo Kikik itu kebanyakan yang dari Gresik ya, yang Gresikan. Sebenarnya saya punya yang mirip ini ya, yang dari Gresikan juga. Kalau yang dari Gresikan saya punya yang Luk 5 ya. Cuma nanti kapan-kapan saya bahas, soalnya kerisnya ada di Mojokerto ya. Jadi sekilas mungkin agak sama, tapi kalau teman-teman lihat materinya dan sedikit gayanya nanti beda ya. Terutama materinya yang Madiun sama yang di Gresikan, yang orang-orang sering bilang Nogo Kikik itu beda ya. Nah, kalau yang ini Nogo Siluman ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk dalam pakem di beberapa literatur buku perkerisan itu hampir sama ya. Intinya ornamen naga atau ular tersebut itu cuma diukir kepala sama leher atau sampai dada lah. Intinya badannya nggak diukir. Walaupun ada yang ekornya diukir, ada yang enggak ya. Cuma yang jelas badannya nggak diukir, itu masuk ke Nogo Siluman gitu ya, Nogo Siluman ya. Kalau untuk filosofinya sendiri itu memang kalau naganya sama seperti yang lain ya, kayak kepemimpinan, kebijaksanaan ya, kewibawaan ya. Kalau yang Nogo Siluman ada istilah kayak lebih ke kadigdayan atau kesaktian. Jadi itu ya, jadi ada yang mistis atau kegaibannya ya kalau yang Nogo Siluman itu. Jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja ya sekilas dari saya tentang Nogo Siluman. Jadi mau Luk 11, Luk 9, bahkan sampai lurus, kalau ornamen naganya itu diukir cuman kepala sama leher dan dada, badannya nggak diukir, itu masih masuk Nogo Siluman kayak gitu ya. Cuman kalau untuk yang lurus itu ada tambahan itu Nogo Topo kalau yang lurus itu. Kalau dalam dunia perkerisan, jadi ornamen naga yang diukir di keris lurus atau naganya lurus itu Nogo Topo. Dalam salah satu buku dapur keris untuk Nogo Siluman ini memang dimasukkan ke dalam salah satu dapur keris Luk 13.
Kalau dalam buku ensiklopedia keris, naga siluman atau naga siluman adalah salah satu dapur keris Luk 7. Bagian gandiknya dipahat dan diukir dengan bentuk kepala naga dengan moncong menganga. Lalu setelah bagian lehernya, badan naga itu seolah-olah menghilang, menyatu ke dalam bilah keris. Selain itu, ricikan lainnya adalah serawian, ripandan, dan atau greneng. Selain berluk 7, ada juga nogo siluman yang hanya luk 5, 9, dan 11 dengan ricikan sama. Dapur keris nogo siluman tergolong populer. Pada moncongnya yang menganga seringkali dijejali butiran emas atau berlian ya, maksudnya untuk meredam penampilan galak dari naga itu, selain untuk menambah keindahan dan kemewahannya. Namun jika bentuk naga yang diukirkan dan itu tidak mempunyai penampilan yang galak, itu biasanya penyumpalan butiran emas atau berlian dianggap tidak diperlukan. Salah satu keris pusaka milik Keraton Kesultanan Yogyakarta yang berdapur nogo siluman adalah keris Kanjeng Kiai Gondowiso. Untuk nogo siluman yang kedua ini keterangannya adalah salah satu bentuk dapur keris Luk 13 yang ukuran panjang bilanya sedang, ricikannya hampir sama dengan nogo siluman yang Luk 7 dan 5. Nah, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Mring jatining pandulu, pandukeng don dedalan catuhu, lamun lugu lagu taning reh maligi, lagiane tumalawung, wenganing alam kinaot. Terhadap penglihatan sesungguhnya, manfaatnya sebagai jalan sesungguhnya. Kalau wajar, kebiasaannya menerawang, terbukanya alam yang lebih.